itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Ya. Wah, banyak nih Pak wisatanya kalau ke Bukit Masak di Lahat ya. Ya. Ada air terjun, ada apa pusat latihan gajah ya tadi. Benar sekali, nah, bisa. Benar. Wah. Nah. Terus ada lagi ini, nah, saya tes saya di sana juga bisa ngopi, bisa ngopi di sana. Karena juga banyak kopi ya, jadi saya ngopi dulu ya. Ya. Oh iya Pak, itu Kopi Pak Mario. dari Lahat Pak. Iya. Nah, jadi beberapa bulan lalu kami tes kopi dari Merapi Selatan. Ternyata kami tes laboratorium di Jember, itu skornya itu paling tinggi dari seluruh kopi yang ada di Kabupaten Lahat. Ya itu. Net udah daftar net. Bisa jadi oleh-oleh dong Pak itu kopinya? Bisa, Kopi bisa, bubuk. bisa. Apa udah bisa. dijual juga? Sudah ada. Sudah ada kemasan kopi bubuknya. Wah, Pak bisa Mario. dititip dong tuh di Kopi base bujang camp, itu, Pak. Mbak. Base camp Bukit Besak, Pak. Biar pendaki-pendakinya pas turun atau sebelum naik minum kopinya dulu. Ya, bisa itu. Pak Mario, saya ada pertanyaan nih. Iya, Kak Gio. Ya, Saya penasaran dengan yang namanya Bukit Jempol itu. Bukit itu sendiri apakah bisa didaki? Oh bisa. Jadi Bukit Jempol itu kan gini. Kalau namanya itu awalnya namanya Bukit Sehile. Sehile. Nah, Sehile. Tapi karena ya penyebutan orang akhirnya karena kan memang kami bahasa lokal itu pakai Oh, pantas Ya. namanya bacanya Kayak Bukit Sunda Besak ya. Pak. Iya, itu ya kemana, siapa, di mana. Nah, tapi akhirnya Oke. perubahan pakai bahasa Palembang yang ya. Oh iya. Dari kemana, siapa. Nah, termasuk Bukit Sehile tadi jadi Serelo. Jadi Serelo. itu. Nah, itu nama resminya. Oke. Nah, kemudian ada yang menyebut Bukit Telunjuk, ada menyebut Bukit Besak atau Bukit Jempol. Mengapa? Jadi gini, jadi kalau kita dari arah Palembang menuju Kota Lahat itu orang akan bertanya, itu bukit apa? Itu bukit apa? Nah, kan sambil nunjuk itu. Bukit apa? Itu bukit apa? Nah, memang kalau dari arah Palembang, bukitnya lurus seperti Bukit Telunjuk. Nah, makanya disebut Bukit Telunjuk. Nah, tapi setelah lewat Bukit Telunjuk, sudah nyampe Kota Lahat, terlihat lagi ke bukit itu tadi. Loh, itu bukit apa itu? Oh, itu Bukit Jempol ya, bukit Kayak yang bagus jempol. sekali, jempol. Nah, akhirnya gitu. Jadi Iya, bisa perspektifnya Bukit beda Sehile, ya. Iya. Bukit Sehile, Bukit Serelo, Bukit Jempol, Bukit Telunjuk. Nah, itu bisa didaki sampai puncaknya. Bisa. Saya udah naik dulu waktu SMP saya naik ke sana. Ya, Itu nanti bukannya vertikal ya Pak ya? Harus panjat tebing Vertikal. begitu atau gimana Pak? vertikal, tapi Pakai memang tali, Pak. nanti Oke. pas di puncak itu pakai tali. Ada tangga. Oh. Tangga pernah dibuat tangga. Oke. Nah, nanti di atas ini baru ya sekitar selebar lapangan sepak bola lah ya di atas tuh. Tapi termasuk ekstrim ya Pak ya, nggak sembarang orang bisa naik. Oh ya? ya, ekstrim. Termasuk ekstrim. Ya. Bisa dibikin ini dong, Pak. Apa namanya? Via Ferrata, Pak. Oh, Tahu nggak, Kak bisa. Ya. Yang pakai Nah, yang itu. bisa. Tapi Via Ferrata akan kami buat rencana di Bukit Besak juga nantinya. Via Ferrata di. Oke, keren. Ya. Menarik tuh, Pak.
menantang adrenalin itu. Iya, iya. Via Ferrata. Kalau ada misalnya investor yang mau membangun Via Ferrata, nanti kita bantu deh. Tuh amin tuh, sama ayam jago Amin, ya, tuh langsung Pak. diaminin. Ayamnya Eko itu. Ayamnya Bang Eko. Kak mungkin bisa baca pertanyaan kita. Kayaknya Boleh, ada boleh, boleh. beberapa pertanyaan. Untuk Bang Eklin ya. Iya, siap. Bang, ini nih, untuk pengunjung sendiri datangnya banyak dari daerah mana saja, Bang? Untuk pengunjung sendiri datangnya kebanyakan dari Linggau, itu dari Bengkulu, sudah itu dari Palembang. Bahkan banyak dari Bandung ada yang dari Bandung, ada. Tapi mayoritas dari Palembang. Dari Palembang. Iya. Untuk wisatawan asing gimana, Bang? Untuk wisatawan asing biasanya dia konfirmasi dulu dengan dinas, dengan Bapak Mario kalau dari wisatawan asing. Sudah itu langsung konfirmasi dengan Pak Kadesnya. Oke. Kak Eko, Terus apa sih harap? Ya. nggak apa-apa Kak Gio, lanjut. Ya, harapan ke depan terhadap pariwisata Kabupaten Lahat, atau ada permohonan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Lahat? Apakah ada saran-saran atau apa untuk kemajuan pariwisata Lahat? Mungkin Bang Ekun ada harapan? Sebenarnya sih harapan dan masukan itu banyak banget, Pak. Pak Mario langsung batuk-batuk. Dicurahkan. Itu Pak Mario langsung batuk-batuk. Mumpung ada Kak Mario. Langsung batuk Pak Mario-nya. Pak Mario minum dulu kopi dulu, Kalau Pak. masalah itu kan kita istilahnya cuman minta istilahnya respon dari Pak Mario. Pak Mario kan sering terjun langsung ke sini. Istilah katanya bisa istilahnya feeling sendirilah, Pak. Istilahnya mana yang kurang dan mana yang lebih. Harapan kami begitu. Jangan istilahnya sampai kami istilahnya mengajukan permohonan atau proposal segala macam lah. Nilai sendiri, karena wisata ini untuk kita, bukan untuk orang lain. Yang nikmati kita, bukan orang lain. Gitu, Pak. Gimana Pak Mario? Gimana Kak Mario? Jadi kita tahun ini mau bangun jalan sampai puncak ya. Ya, siap. Karena 800 meter itu belum diapa-apain, jadi masih jalan alami. Nah, rencana kita akan bangun, Ya. tapi masalah lahan itu kan punya KPH Kehutanan Provinsi. Nah, jadi kita masih ngurus perizinan. Nah, kemudian pembangunan itu kita alihkan ke bukit sebelahnya, Bukit Lepakajang. Nah, itu nanti awalnya tahun 2018 itu pertama kali para layang di sana. Yang kawan-kawan kita dari Bandung yang main ke sana. Kemudian akhirnya kawan-kawan Pak Jajang ya. Iya, Pak Jajang. Kemudian kawan-kawan dari Lahat dan Palembang sering main juga di sana. Nah, tapi kan akses untuk naik itu yang membawa peralatan kan lumayan berat. Makanya kita dengan itu berat, Pak. Ya, dengan perangkat desa sepakat uang yang tadi untuk pembangunan itu kita alihkan ke Bukit Lepakajang di sebelahnya. Dan nantinya dari Bukit Lepakajang lah kita akan kembangkan para layang gitu. Oke Pak. Pak Mario ada pertanyaan nih katanya. Izin bertanya, selain pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan SDM apa saja Pak yang dilakukan? Ya, kami sudah 3 tahun berturut-turut Dinas Pariwisata Kabupaten Lahat itu mengadakan pelatihan-pelatihan, ya, untuk para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Lahat.
juga kami sudah bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata Palembang, juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan SDM. Ya, nanti kami juga akan siapkan juga pelatihan khusus pendaki bukit atau pendaki gunung atau pendakian. Awalnya itu sudah ada pelatihan yang dilakukan di Lampung, tapi kawan dari Bukit Besar sepertinya belum ada yang ikut waktu itu. Nah, nanti akan kita adakan untuk di Lahat. Jadi nanti khusus pelatihan untuk pendakian bukit. Sebelumnya sudah kami lakukan adalah untuk ini yang arung jeram ya. Pelatihan arung jeram sudah pernah kita lakukan. Wah, ternyata udah melakukan berbagai pelatihan juga ya Pak ya? Ya, sudah ya 3 tahun terakhir lah kita buat pelatihan-pelatihan tersebut. Nah. Terus ada lagi nih Pak yang nanya, strategi apa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan di Bukit Besak katanya? Yang pertama sih promosi ya. Promosi itu tidak yang paling penting, apalagi sekarang dengan era milenial ini, promosi digital ya melalui Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan website. Makanya dari awal saya sampaikan ke Bukit Besar harus punya IG tersendiri, dan itu sudah dilakukan. Ya, makanya ada nama ya IG-nya Bukit Besar. Ya dulu pernah namanya yang lain. Saya bilang, saya kasih saran jangan. Dulu kalau nggak salah namanya Bukbes, ya. Queen ya. Singkatan. Bukit Besar. Dan saya bilang, saya kasih saran jangan. Tonjolin Ya, aja yang Bukit itu Bukbes itu singkatan, ya. Pak. Ya, tapi kan orang apa nih Bukbes ini kan itu kan. Nah, akhirnya sekarang udah diganti dengan nama Bukit Besar 640 MDPL. Gitu. Nah itu yang promosi ya promosi ya. Jadi sekarang nggak bisa dipungkirin promosi ini sangat penting. Nah kemudian kami juga sering mengajak ada toko, influencer, selegraf untuk berkunjung ke Bukit Besar. Seperti 2 minggu lalu ada rombongan 15 orang dari provinsi, kami ajak ke sana. Sebelumnya ada kepala dinas, kami ajak ke sana. Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Lahat yang di Jakarta, kami ajak ke sana. Jadi ya upaya-upaya tersebutlah ya yang tentunya promosi yang paling penting untuk mengenalkan Bukit Besar. Gitu. Termasuk Mantap, mengajak Pak. Api Awards ya Pak? Iya, termasuk itu. Ya. Emang sekarang pokoknya promosi digital harus gencar ya Pak ya? Harus. Masa pandemi, pokoknya digital harus jalan semua. Benar sekali. Aku mau nanya Kak Ekowin, tapi tiba-tiba dia keluar loh. Mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, boleh. Coba Kak Gio, ada nggak pertanyaan dari kolom komentar mungkin buat Pak Mario? Di tempat tuh nggak bisa kebuka ya kolom komentarnya. Oh, nggak bisa? Iya. Makanya dari tadi bingung nyarinya di mana, ini nggak ada. Ada yang komen. Boleh. Ada yang Mana? komen Pak, perasaan Bukit Jempol dan Bukit Telunjuk 2 gugus perbukitan yang berbeda. Sama ya Pak bukitnya Pak? Sebenarnya. Enggak, kalau beda? Bukit Jempol dengan Bukit Telunjuk, Bukit Serelo itu satu ya. Satu bukit. Ya, satu bukit. Satu tempat tapi, ya namanya. Iya. Tapi berbeda nama. Berbeda nama memang. Iya. Setahu saya ada 4 nama itu tadi. Sehile, Serelo, Jempol, Telunjuk. Nah, itu satu. Barangnya satu. Banyak itu. Ya sebutannya. Iya. Kalau Bukit Besar enggak, cuma satu. Bukit Besar. Iya, Bukit Besar itu satu. artinya besar ya. Besar itu artinya besar. Iya. Ya. Besar ya Pak, Iya, orang iya, bisa betul, nampung betul. sampai 1000 tenda Pak katanya Pak. Iya, kalau tahun lalu 7.000 orang tuh kemah di sana itu pernah. Iya.
Sambil tunggu Pak, kalau- Kak Ekowin. Iya. Kak Gio mau Pak nanya Mario apa? di Bukit Besak dan sekitarnya ini ada kayak yang flora fauna yang khas gitu nggak Pak? Misalnya ada satwa endemik atau apa gitu? Kalau di bukit sendiri, kalau hewan-hewannya itu paling ya apa nama sejenis monyet ya, sejenis monyet, kemudian burung-burung, kemudian rusa atau kijang itu masih ada. Masih ada. Rusa atau Tapi nggak kijang ada masih binatang ada ya, buas Pak? ya Pak? Masih ada. Kurang mungkin. Karena di sana masih ada, karena di sana masih ada hutan primernya. Itu yang bagus sekali. Masih ada hutan Tapi masih primer. aman ya Pak? Nggak ada harimau atau macan kumbang mungkin? Kalau harimau dengan macan enggak. Ya, kemungkinan kalau beruang ada. Beruang madu ada. Ya. Waduh, yang benar, camping Winnie mesti the hati-hati Pooh. dong ya. Oh, tapi Ada enggak, Winnie the enggak. Pooh berarti. Jauh dari. Aman tapi Kalau apa? kalau yang di bukit aman sama sekali. Di atas Oke, bukit oke. enggak ada. Oh, Enggak ada. aman. Itu di bawahnya, sisi lainnya. Oke. Ya. Oke. Pak Mario ada yang tanya lagi nih. Mungkin bisa dijelasin nih. Apa sejarahnya Bukit Besak dan Bukit Jempol? Apa ada hubungannya dengan turun-temurun nenek moyang katanya? Ada, iya Pak. Ada sejarahnya nggak sih Pak? Legenda rakyat mungkin Pak? Kalau Bukit Besak itu sepengetahuan saya itu kan masih termasuk baru ya. Termasuk baru dalam arti paling itu baru dieksplor 2014. Nah, mengapa disebut Bukit Besak? Itu memang karena dari gugusan bukit-bukit di sana, ada Bukit Kuning, Lepah Kajang, dan ada lagi bukit-bukit lainnya. Memang di puncaknya itu yang paling lebar, paling besar, paling besar ya Bukit Satu itu. Ya makanya disebut dengan Bukit Besak. Nah dulu di masa perjuangan bukit ini juga menjadi lokasi persembunyian daripada pejuang-pejuang di masa kemerdekaan. Ya. Nah kalau yang Bukit Serilo tadi itu diambil dari nama Sehile yang juga merupakan nama sungai di situ. Jadi ada sungai Sehile atau sungai Serilo dan juga ada Bukit Sehile atau Bukit Serilo. Ya. Nah kalau legendanya sendiri ada. Jadi ceritanya itu ada seorang satu keluarga, ada ibu dan anak, ya. Ada ibu dan anak, kemudian anaknya nih hobi sekali makan ikan. Nah akhirnya ibunya mencari ikan untuk makan si anak tadi. Ya, ngambilnya di sungai kan, di sungai. Nah akhirnya di sungai itu ikannya habis. Ikannya habis, akhirnya mencari terus sampai ke dalam hutan, ya. Nah kemudian nggak juga dapat ikan, nggak dapat ikan. Akhirnya si ibu tadi tersesat di dalam hutan dan menjadi bukit tadi, ya, menjadi bukit. Nah itulah kadang ya mohon maaf kalau fotonya itu dibalik ya itu kayak perempuan lagi tidur jadinya. Oh.